17 berapa tadi Pak? Tinggi? 179. 179. Bobot berapa kilo? 64. Nomor. Oke. Baik, Dokter Teddy. Referennya dokter siapa ini? Ruangan nomor 5. Ini dia tadi. Duduk aja nggak apa-apa. Dengarkan aja. Oke. Fitri, Dokter Dini. Terus kita aja. Bapak kami dengan keluhan pusing berputar ya. Iya. Sudah berapa lama Pak? Ya mau 2 tahun, mau 3 tahun, 2 tahun lebih. Kalau berputarnya sudah bukan begitu dok, cuma pusing. Pusing atau nyeri kepala maksudnya? Nyeri kepala juga ada ya pusingnya. Pusingnya gimana itu? Pusing berputar benar ya? Pusing. Maaf Pak, maaf. Ya. Tahun ini ya Pak, Iya. pusing berputar. Pak, pusingnya itu memberat kalau apa? Enggak, posisi enggak menentu. Kadang-kadang kalau duduk atau berdiri dan berjalan itu pusing. Terutama saat berubah posisi ya. Ya, Posisi kepala ya maksudnya. ya posisi kepala. Terus keluhannya itu meringan, membaik kalau apa Pak? Istirahat, tutup mata, dikasih obat atau gimana? Tidur, posisi tidur, enak gitu. Nek pas pusing kambuh itu buka mata sakit banget, nek ditutup membaik kayak gitu enggak? Enggak mesti. Enggak mesti. Kadang-kadang buka mata atau pejam mata sama-sama pusing. Ada mual. Kayak ini loh dok, apa maksud? Kayak hilang keseimbangan gitu. Sekarang saya Iya. berdiri nih, tapi kayak kena angin bergoyang gitu. Ya, ada mual enggak pas kambuh? Kalau pas lagi kambuh banget ada mualnya, tapi akhir-akhir ini udah hampir enggak. Sampai muntah tidak? Awalnya muntah, sekarang udah enggak. Ya. Terus itu telinganya gimana? Penurunan pendengaran enggak? Rada budek mboten? Nah ini ya, agak budek. Yang sebelah kanan gitu. Karena di sini gitu, kan pernah mampir Hmm. terus Terus? di ke THT, THT itu gendang bagian yang luar itu udah mengalami kerusakan. Oh, nah yang berdenging telinga sebelah mana? Sebelah kanan, Kanan juga? Iya. Kiri enggak? kiri nggak apa-apa normal. Riwayat sakit lain apa aja, Pak? Riwayat sakit lain tipes dan asam lambung, tapi alhamdulillah semuanya udah nggak ada masalah. Gula, tensi mboten nggih. Kemudian, Bicara pelo mboten, Pak? ya, Ngendikane mboten pelo nggih. betul, Pandangane kok pelo mboten. betul, Pakai kacamata mboten. pakai kacamata. Mboten ya. Kalau pas pakai baca itu aku dapat kacamata kan bisa. Ini dilirik, Pak, dilirik. Nanti lihat ke saya, Pak, lihat ke saya. Saya. Masih boleh. Boleh. Pusing. Sedang tidak pusing ya berarti ini. Iya. Oh iya. Sudah. Oke, berarti udah jelas. Beta Fluna Ecopet. Kontrolnya lagi kapan Pak jadwalnya? Itu belum di yang tanggal 10 hari. Ini 1 Oktober ini. Apa? 1 Oktober. Buku kecilnya terakhir tanggal berapa? Kontrol tanggal 10. Untuk PM. Oh. Obatnya habis Pak. Obatnya masih enggak?
Baiknya udah hapus Pak. Nang aku udah hafal daftarnya. Yang Enggak, penting. bukan maksudnya nek pasien-pasien yang masih udah obatnya kan kita skip banget gitu loh dok, karena pemeriksaannya kita kan udah banyak file. Oh iya. Jadi bener-bener kita mesti kalau misalnya Oke. udah ada pemeriksaan Oke. obatnya di hold dulu kalau masih ada dan nggak numpuk di pasiennya juga. Kalau obat yang penicillin itu Dok. Pak, Paracetamol itu Iya. enak. oh ini. Itu kepala enak. Terus AEP ini mbak, Hmm. AEP atas ya. Nah ini selama tidak konsumsi obat kambuh-kambuhan mboten. ya perasaan telinga agak dengingnya agak kenceng. Dulunya Oh. Ada ke atas, Pak. Ada. Ya. ini jadi berarti udah tidak Semarang. Masih ada. Makanya berarti ini bedanya sebisa mungkin di baca langsung ya, ada dua ini. Mudah-mudahan sih gelombangnya nggak, maksudnya ketemunya nggak yang menggunakan. Bedanya apa nih, sentral atau variabel? Yang variabel. Yang ini ya? Ini. Kalau misalkan Pak relax aja, nanti dengerin suara yang keluar dari ini ya. Oke, dengan relax nanti coba. Ini ada gangguan pendengaran nggak Pak? Yang sebelah kanan? Sama sekali apa berkurang? Maaf. Masuk. Masih dengar tapi berkurang. Yang sebelah kanan. Iya. Oke.
Kita main kiri dulu aja. Bapak dengar? Telinga yang mana, Pak? Kiri. Bunyi apa? Tetap. Oke. Relax ya, Pak. Tarik nafas, keluarin. Tidur boleh, Pak. Nggak usah dilawan kalau mau ngantuk. Juga dihaluskan nggak? Iya. Tapi lebih susah daripada VEP karena gelombang yang dicari kan nggak cuma satu.
Ya, pokoknya di 1 koma. Oh, 1 lebih. Enggak pas 1 lebih. Enggak, 1 koma. Berarti 3 ning 4. 3 setelah titik 3 ini. Iya, setelah titik 3. Tapi kalau udah 4 koma, dia nomor ada. Nggih. Dia tenggon jalan ini. Ya, Bu. Bu Wahyu. Ini periksanya tanggal berapa dulu? Hampir 2 bulan. 1,5 bulan. September apa Agustus? Agustus kayaknya ya. Ya, saya cek. Udah WA, udah jadi. Nggih. Udah ambil. Dia belum betul. Oh, udah 649. Nomor 149 itu. Oh, itu belum jadi, kalau yang ini belum jadi. Kalau nama tempat itu bulan apa? Hah? Bulan apa? Kalau 649 itu bulannya apa berarti? September. Benar, Bu. Sudah masuk September belum? Enggak lihat bulan daftar nomor 9. Agustus 20 gitu. Needle ini tulisannya. Pakai saraf needle. Siapa namanya? Wahyu Isworo Aji. Oh, enggak. Ini karena
Wahyu. Iya, terima kasih Bu. Saya sekedar Bu. Langsung. Oh iya. Namanya siapa Pak? Barcode-nya di bawah nggak? Atau buku kecil gitu? Iya.
dan Pak Retno ada di Retno. Bu Retno. Ini periksanya tanggal 25. 25. Yang itu masih kosong. Oh iya lali. Ada air di sana, jadi yang tentang Bu Retno. Biasanya ya kalau pasukan itu cara buka menunya itu gimana? Wah. Oh iya. Bukan. Rambutnya kanan. kan kok ada di tapi itu kan rambutnya kanan loh. Klinis Tribuna itu gede itu nanti Angel tuh dari tangan. lah iya.
kok minggu 1 ya? Iya. Udah bimbingan. Baru bimbingan dengan dokter office. Menurut Iya. tak kirimi materi ya. Nanti takutnya nek dokter Elvina nanyain aku nggak bimbing mati. Aku juga tidak jago membimbing soalnya. Kita belajar tentang vertigo saja karena kita itu kompetensi 4A. Ini dokter Andi. Nomor nomormu berapa? 08 38 mengajari materi vertigo jenengan dokter. Yang PDD UKT PT ini dok. Izin share dok. Wah, serius dok. Vertigo 4A ya. Masih ya. 4A ya. 4A berarti harus bisa sampai terapi. Ah, kita nanti mau liburan berarti apa dok? YouTube. Guys. Di anamnesisnya. Itu kayak gini nggak bisa buat anu atau enggak? Nggak bisa buat finger toh? Ya, tapi dokter Elvina biasanya finger di situ bisa ya dok, tapi dicoba mawar. Dokter Elvina tuh finger tuh. Tulisannya komputer yang ada gunakan saat ini tidak Nah itu dok, beberapa yang itu nggak bisa di sini, tapi dokter Elvina itu bisa di sini. Oh gitu. Iya nggak tahu itu. Ya, soalnya agak itu banget. Oh iya. Jadi anamnesis vertigo. Ya enggak anamnesis seperti anamnesis pasien keluhan pusing berputar kayak tadi. Terus pemeriksaan fisik keluh pusing-pusing berputar. Jadi pemfis neuro kan banyak. Jadi yang spesifik ke sesuai keluhannya. Kalau anamnesisnya kuat kan pemfisnya lebih yang lebih bersesuaian. Kayak tadi terutama Nefus 8 dari pendengaran nggak ada garpu utara pakai finger friction aja nggak apa-apa. Terus yang buat pemfis penurunan pusing berputar tuh kita fokus ke melokalisir ini perifer apa sentral. Nah itu pakai sebenarnya di YouTube-nya Dr. Andi itu ada intinya, nanti dibaca detail ya. Perifer itu nanti lebih mual, lebih muntah, itu perifer. Nek sentral tidak. Terus dari profil nistagmusnya, kalau perifer itu horizontal. Terus ada pemeriksaan yang spesifik untuk membedakan perifer sama sentral itu namanya HINT. HINT. Head impulse, HI-nya, terus N-nya itu nistagmus, T-nya itu test of Shew, SKEW. HINTS ya, pakai S ya, T. HI head impulse, N-nya nistagmus, TS-nya itu test of Shew. Ya sudah, nek bener perifer itu lanjut ke terapi. Terapinya terutama adalah manuver reposisi kalau memang itu perifer. Reposisinya nanti tergantung kanalnya yang terkena. Nah, tahu kanalnya yang terkena apa itu dari temuan nistagmusnya itu. Nanti ada kalau kanal horizontal, kanal anterior, kanal posterior itu manuver reposisinya berbeda-beda. Itu di YouTube-nya Dr. Andi udah lengkap. Terus nek itu perifer kan. Selain dengan reposisi, misal simptomatik bisa ditambah obat-obat apa itu antikolinergi kayak tadi beta histin, CCB-nya yang flunarizin,
atau dimenhidrinat, terus nistagmus. Nah kalau sentral, jadi vertigo itu tidak serta-merta perifer aja, bisa pasien dengan tumor batang otak, stroke batang otak itu klinisnya itu enggak wajah perot, kelemahan separuh tubuh itu enggak tentu, belum tentu, bisa jadi dia keluhannya muncul vertigo. Nah, itu vertigo sentral. Jadi dibaca apa itu red flag vertigo, artinya vertigo yang ada tanda bahaya. Maksudnya tanda bahaya itu apa? Ini tuh kerusakannya tuh di pusatnya. Nah, itu red flag atau tanda bahaya. Nah, kalau vertigo sentral itu tentu kita tidak melakukan reposisi atau obat-obat kayak perifer, itu ya harus kita diagnostik secara pusat. Jadi kayak misal dilakukan CT scan atau MRI untuk mencari lesi pusatnya. Inti dari videonya Dr. Andi itu seperti itu. Nanti mendetailnya dibaca, dilihat aja YouTube-nya. Saya. Nanti kalau ditanya dokter siapa yang kesini gitu, jelaskan semampumu. Aku percaya. Dulu ke MPPD dapat vertigo sama. Sering. Vertigo itu benang merahnya ya itu tadi yang tak bilang udah. Vertigo gitu. Habisnya harus penuh. Rombek, intens, koordinasi. Ya pelan-pelan dulu. Next to know nanti dilihat pas pelajaran bimbingan pemvis. Oh rombek tuh kayak gini, dipertajam kayak gini. Kalau penurunan pendengarannya itu di semua perifer sama sentralnya gitu. Atau Jadi kalau penurunan pendengaran kita harus memastikan dulu ini tuli sensori neural atau konduksi. Nah dia penurunan pendengaran terus kok kesannya konduksi, misal dari apa ini finger friction, terus ada cerumen probe, ya ini perifer, cerumennya diambil itu dah jelas, nggak ada cerumen probe. Terus dia ada tinnitus, kita curiga oh ini sensori neural. Ya perifer yang tipenya sensori neural gitu. Ada vertigo yang penurunannya pendengaran sensori neural itu kayak Meniere's disease, itu perifer. Jadi selain keseimbangan itu anamnesis tentang telinga pendengaran itu penting. Ini kali gelombangnya kali banget. Ya wis lah Pak. Cantik banget suaranya. Ngeri. Kalau dibikin sini nggak mungkin, ini bukan gelombang sama sekali. Nanti kalau ini dibikin sini jadinya sentral. Berarti memaju. Kalau curiga besar, kita satunya di sini gitu. Nah, tapi jadi sentral karena 1/5-nya. Kalau ya kecurigaan sentralnya kayak rendah ya, jangan dibahas. Wis lah. Makanya kan nggak mungkin. Soalnya ini juga bukan gelombang masalah sama. Tetap. Yang penting tuh satu itu di antara dot titik satu ke dua gitu ya. Ini sih. Ya, wis dibahas. Kalau yang kanan ini, dia nampak di situ.
Oke, baiklah. Pakai itu. Ya. Ini kalau O itu gimana ya? Nggak mindah-mindah tuh. Yang K1 A2 dia. Pak, Coba pakai dulu. Pak bangun dulu ya. Ya, Pak bangun. Duduk dulu. Terus. Terus kakinya sama kakinya kakinya oh. Oke. Jaketnya boleh dilepas dulu, dibuka dulu aja. Apa? Nah, depannya dibuka aja. Semuanya. Ini aja. Ya, nah gitu. Ngadep depan ya Pak. Bapak terus ngadep ini lehernya harus sama pol. Bangunnya nggak usah, lehernya tok. Jadi kayak orang nengok gitu loh, kayak orang dipanggil nengok. Udah dong. Pasang yang atas yang Sorry, belum. Si ZT enggak ya? biarin aja nggak apa-apa. Jadi sebelumnya kan masih di sini sama di bawah. Nengok pol ya Pak, sampai lehernya ketarik pokoknya. Oke, hop. Jangan bergerak dulu Pak, relax aja. Tarik ke kanan ya lehernya ya. Tarik. Jadi ini aktifnya di SCM kiri. Ya Pak, sekarang lawannya. Nah, SCM kiri ini. yang hitam atas.
Iya Pak. Ketangkap. Jam 10. Coba di angkat. Pak, nggak usah benar. Ini ya, kayak terus lemas aja, lemas Pak, lemas. Nah, gitu ya, nggak usah nyala. Maaf ya. Kalau Pak nengok ke kiri kok, yang kayak sana tarik kayak yang kanan tadi kan, kayak yang kiri tadi kan bisa. Maaf ya, terus dulu, tahan dulu Pak. Tahan dulu gitu dulu, tahan dulu. Tahan situ dulu, tahan lagi. Oke, coba, relax. Coba, sambung, relax. Oh. Nah, Oh. Ini yang apa Mbak? Di switch aja bisa nggak? Sebenarnya inputannya sama, nanti ganti dibet. Enggak bisa karena kursornya beda. Hmm. Kursornya udah beda. Referan angka-angkanya beda. Sorry Mbak, aku nggak ngecek. Apa gimana sih? Yang C servikal kanan. Oleh lagi Pak, oleh lagi. Cara. Ini yang kanan ya berarti. Cervical VEMP kanan. Elektroda aktif ada di SCM tengah, elektroda reference ada di SCM sisi inferior. Maaf lagi ya Pak, yang leher ya. Lihat ya Pak, ini ngadep depan. Bagus. Sip. Nah, gitu tuh nanti fungsinya yang belajar itu tuh dia berkunci gitu. Nah, dia pasti akan efek. Nengok dulu. Tahan dulu ya, tahan dulu. Bagus.
Yang hitam bawah Pak, merahnya. Darahnya bawahnya. Pak. Ini aku mata kiri. Oh iya Pak. Pak, Iya. ngelihat ke atas, melirik ke atas. No, ndanga. Nunduk, melirik. Ngoten. Iya Pak. Yang bawahnya persis aja. Kalau nggak kena bunyi seperti ini, mau angkat, ke depan. Maaf ya Pak, agak nggak nyaman ya. Mirip ya Pak, tapi kepalanya jangan, kepalanya nunduk. Nah, terus lirik. Ini aku selalu dengan itu. Tahan dulu. Tahan dulu. Panjang yang valid kan? Kiri kan tadi? Iya kiri. Ya Pak, istirahat dulu. Istirahat di mana, Pak? Oke, sekarang seperti saya tadi, Bapak nunduk yang sini ya, nunduk aja dong. No, nunduk. Nah, berdiri ke atas boleh? Sip, cek, bentar, berdiri dulu Pak. Melirik ke atas dulu, melirik dulu. Siap Pak, maaf ya. Lirik Pak, sip kayak tadi. Ya, lirik terus. Lirik dulu Pak. Kemudian pencet F3 smooth. Dinaikin gelombangnya pakai tombol biru yang berputar-putar, terus Pak, yo, lirik ke atas ya Pak, yo. Lirik ke atas Pak. Lirik ke atas Pol. Lirik ke atas Pak, lirik ke atas dulu. Lirik ke atas Pak, lihat atas dulu. terus lirik atas. Ya Pak, istirahat dulu. Siap.
Jangan naik turun ya Pak, jangan naik turun, tapi naik aja terus. Lepas nggak? Oh ya sudah, bagus. Jadi tuh meskipun gak begitu cantik apa meski tak begitu cantik tapi makeup memang keren. Tapi ya ini akan nunggu nih Pakai AF-nya bisa yang Oh iya. lucu banget dong. Mana gitu? Kita apa ada? Apa? ya mau. Ini Sabun. sabar. Oh iya. Tunggu. Iya, Pak di lap dulu aja. Ini Pak kesini nih ada kaca. Nanti tapi harus pakai air sih Pak kalau mau bersih banget. Itu ada tisu halus Pak kalau mau dilajah. Ini ada tisu halus kan apa kasar Pak. Dipakai dulu nggak apa-apa Pak, nggak usah dulu. Ini pengantarnya Pak Karni nggak? Ini Kak. Bukan pengantarnya. Oh, dari sini. Apa mungkin karena udah ini ya, udah lama tuh ya, lemes ya, udah lama.
Benar Pak, benar. Nah, awalnya